Bu Esther, belum kelihatan wajahnya. Bu Esther dibuka. Selamat sore Bu Kastini. Selamat sore. Selamat sore Bu Ning. Ya, wajah Saya- baru Bu Esther. Segar, Oh, baru mandi ya. jamule tinggi. Bu Sambut. Neneng ya, Bu Neneng. Selamat sore Bu Neneng. Bu Kastini, Pak Wahyanto, Selamat sore semuanya. Pak Ali, selamat bergabung. Selamat sore Pak Ali Mardiko. Ibu Rika, apa kabar Bu Rika? Pak Pendeta Hari sudah bergabung. Selamat sore Pak Pendeta Hari. Selamat sore Pak Ibu Atmayani. Pak Leli, selamat sore. Selamat sore Pak Tuleli. Selamat beribadah. Pak Ali, gambarnya ada dua. Bu Yulia Oh. Suci sendiri. Ya, halo. Selamat sore. Sore Pak. Akunnya dua ya Pak ya? Enggak, ini karena di Santiang susah masuk ini. Jadi HP mana yang bisa masuk, Pak? Dicoba. Oh, ya. Sudah satu tuh. Pak Nur Yadi Baru sudah masuk. gabung. Selamat sore Pak Nur. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Shalom. Kita akan mulai kebaktian rumah tangga di hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Saudara dapat ikut bernyanyi dan dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat.
host dan co-host akan membantu dalam pengaturan hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Bapak Ibu, mari kita sebelum memasuki kebaktian sore ini, kita memasukin saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mulai. Saat teduh selesai, kita akan mulai beribadah dengan sautan. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan nama-Nya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita nyanyikan, yaitu nyanyian pembuka dengan PKJ 37. Mari kita berdoa, yaitu doa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur pada sore hari ini kami dapat berkumpul dan berbakti di kebaktian rumah tangga. Ya, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin dan menuntun kami
di dalam kebaktian rumah tangga ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada sore hari ini, yang diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, mari kita berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang mulia dan ajaib, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, di pertengahan kebaktian rumah tangga ini, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Allah melingkupi hidup kami, serta Bapa mencurahkan hikmat kepada setiap kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Sehingga firman yang kami dengar pada sore hari ini dapat kami mengerti, pahami, serta kami dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini dari Yakobus 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Memandang Muka. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sering menyaksikan peristiwa nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa penampilan, jabatan, harta, kekayaan terkadang membuat orang lain melakukannya dengan istimewa dibanding ketika melihat penampilan yang sederhana, penampilan yang lusuh, kumal, terkesan kurang mendapat perhatian, bahkan tidak jarang dikesampingkan. Manusia seringkali melihat dari sisi penampilannya saja. Manusia sering hanya memandang orang dari kulit luarnya saja, yang terkadang hal itu tidak selaras dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan hal itu bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Sebagaimana tadi firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Oleh sebab itu, Yakobus menghimbau kepada umat yang telah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dapat menunjukkan kasih itu kepada sesama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dalam melaksanakan hukum kasih yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama, di mana penulis surat Yakobus bermaksud memberi semangat kepada orang Kristen Yahudi di diaspora. Mereka saat itu sedang menderita karena imannya, agar mereka hidup dan bersikap benar dalam perbuatannya sehari-hari. Sehingga kitab Yakobus ini menjadi bagian di mana Yakobus ingin mengajak umat untuk meneladani Kristus. Kristus tidak pernah memandang muka terhadap siapapun, apalagi hanya karena status sosial. Sebab memandang muka merupakan sikap pilih kasih keberpihakan yang tidak semestinya, dan itu tidak adil, Bapak Ibu. Sebab Allah menerima kita bukan karena kita memiliki sesuatu hal. Demikian juga hendaknya kita pun menerima orang lain bukan karena mereka punya dampak bagi kita, melainkan karena bentuk syukur kita atas tindakan kasih Allah terhadap setiap kita manusia berdosa ini.
Perlu menjadi catatan penting Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai manusia atau umat Kristus yang dikasihinya, hendaknya kita bersikap merendahkan sesama itu tidak diizinkan. Tetapi itu sering kita lakukan, itu sering terjadi. Orang sering merendahkan orang lain, orang sering memandang muka, orang sering pilih-pilih kasih. Dan hal itu tidak sesuai dengan kasih Allah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan hal itu terhadap orang lain, terhadap sesama kita, kalau kita pilih kasih, kita memandang muka, sama halnya kita melukai hati Allah sang pemilik dan pencipta umat manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Perlu kita ingat bahwa apa yang kita ukurkan untuk orang lain, sebenarnya itu sedang kita ukurkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita menghargai orang lain, kita pun akan dihargai. Kalau kita memandang sebelah mata terhadap orang lain, itu juga sebenarnya waktunya akan kita terima dari orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali dalam ayatnya yang ke-5 sampai 7. Kita lihat, kita baca dengan seksama. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dinyatakannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-5, kita perhatikan bahwa orang miskin bisa saja kehilangan haknya di masyarakat. Tetapi sebagai ahli waris kerajaan Allah, haknya tidak akan hilang. Sebab bagi Tuhan kemiskinan tidak mematikan kemanusiaan. Karena orang miskin bisa saja memiliki kasih. Orang miskin bisa saja dia takut akan Tuhan. Orang miskin bisa saja dia memiliki kerendahan hati. Sehingga tidak sepantasnya kalau kita melihat orang miskin hanya dari kemiskinannya, melihat seseorang hanya karena status sosialnya. Tetapi di hadapan Tuhan semua manusia adalah sama. Bahkan ketika nanti kita dipanggil Tuhan, yang membedakan hanyalah ketaatan kita, kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan. Begitu juga dijelaskan pada ayatnya yang ke-6 sampai ke-7, di sana terlihat sekali ada indikasi bahwa masyarakat saat itu terjadi praktek penindasan yang semena-mena yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin, orang berkuasa terhadap orang yang lemah hanya karena orang miskin itu tidak bisa membayar hutangnya. Dan peristiwa semacam itu Bapak Ibu sering sekali masih terjadi sampai sekarang. Ketika orang punya uang dipinjam oleh orang miskin tidak bisa membayar, perilakunya sangat mengenaskan, menyedihkan. Padahal di dalam kitab ketika orang meminjam uang tidak mampu membayar, apalagi kita mampu memberikannya, lebih baik kita berikan dengan ketulusan hati. Bahkan itu hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu sebagai gereja tidaklah pantas kalau di dalam kehidupan kita masih memandang muka terhadap orang lain, masih merendahkan dan meremehkan orang lain hanya karena status sosial. Tetapi hendaknya kita menyadari dan kita justru hendaknya meneladani Kristus. Kristus tidak pernah memandang muka terhadap siapapun, kasih-Nya sungguh luar biasa. Kristus memberikan kasih pada setiap umat, bahkan kita orang berdosa pun dikasihinya. Sehingga kita menyadari, kita pun hendaknya melakukan demikian
terhadap saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak memandang muka terhadap saudara-saudara kita, terhadap sesama kita. Yang pertama adalah hidup terkoneksi dengan Tuhan. Kalau hidup kita terus terkoneksi dengan Tuhan, tentu apa yang kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Hormat dan kasih menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari sebagai umat Kristus. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita hanyalah bayang-bayang siang yang lewat sekejap lalu sirna. Sehingga kita tidak dapat memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan sesama kita. Di hadapan Tuhan kita hanya umat ciptaan, tetapi umat yang berharga di matanya. Di hadapan sesama kita tidak punya perbedaan yang sangat jauh berbeda. Kalau mengatakan saya tidak level dengan yang lain, itu pernyataan yang salah. Bahkan lebih baik kita ada di posisi terendah dari antara orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Lebih baik kita merendahkan hati, lebih baik kita menghormati orang lain, karena siapa yang merendahkan akan ditinggikan, siapa yang meninggikan akan direndahkan. Poin yang ketiga, menerima rasa syukur atas semua berkat yang ada pada kita. Baik posisi kita ada di atas maupun posisi kita ada di paling bawah, sebaiknya kita selalu bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dalam perjalanan hidup meyakini bahwa Tuhan selalu baik. Sebagaimana lirik lagu yang paling saya sukai setiap hari, yang kira-kira satu baris seperti ini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jadi dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus itu sangat baik. Jangan merasa ketika kita ada di posisi bawah, kurang uang, sakit, banyak masalah, Tuhan Yesus nggak peduli, Tuhan Yesus nggak baik. Tuhan Yesus tetap baik terhadap kita semua. Justru ketika kita diberikan segala sesuatu beban kehidupan, Tuhan sedang ingin kita dekat dengan Beliau. Namun juga jangan lupa ketika kita ada di posisi di atas, karena dengan posisi yang sedang kita terima, dengan harta kekayaan, dengan fasilitas yang lengkap, Tuhan ingin itu semua untuk memuliakan namanya. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bukan hanya untuk justru kita melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, memiliki kepekaan hati. Sebagai umat Kristus, hendaknya kita peka terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Jadi ketika kita memiliki posisi, kita bisa menjadi berkat bagi orang yang kekurangan, why not? Kenapa tidak? Itu harus kita lakukan. Ketika kita melihat saudara kita yang betul-betul butuh kita dan kita bisa menolong, baik pikiran maupun hal yang lain, kita harus melakukan karena kita pun sebenarnya sudah menerima segala sesuatunya dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, tidak overliving. Menyadari bahwa yang paling hebat, paling mulia, paling berkuasa, paling besar hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tak sedikit pun rasa tinggi hati ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kehidupan umat manusia, ketika mereka diberikan posisi di atas harta tinggi, lupa diri. Seolah-olah keberhasilan itu mereka raih dari kerja kerasnya sendiri. Seolah-olah apa yang ada di dalam dirinya itu mereka full punya dia. Tetapi di saat
Tuhan mengambil dalam sekejap, mereka baru terasa. Saya sempat melihat seorang artis yang hartanya mungkin sudah M-nya hampir mendekati T. Dia mengatakan di saat saya punya harta bergelimangan, sungguh hebatnya saya. Tetapi saat itu dia kena virus corona dan sudah kritis. Dia mengatakan bahwa segalanya tidak berarti tanpa kesehatan. Akhirnya ketika dia sehat, dia bisa menyadari keberadaannya, bahwa yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat itu hanya Tuhan. Dan setelah itu dia memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu bagian yang perlu kita teladani, Ibu dan Bapak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, poin yang berikutnya, membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita sebagai umat yang terus menyadari siapa diri kita, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Bahkan saya rasakan sekali Bapak Ibu, pandemi sudah hampir 2 tahun. Tanpa Tuhan Yesus saya tidak bisa seperti sekarang ini. Setiap detik, setiap menit saya betul-betul terikat sekali oleh Tuhan Yesus. Karena tanpa beliau saya tidak bisa seperti sekarang. Oleh sebab itu selayaknya kita semua membangun relasi dengan Tuhan tiada henti. Terlebih juga dengan sesama kita sebagai aplikasi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu buka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Di sana Raja Daud itu sehari melakukan kontak person dengan Tuhan Yesus itu 7 kali. Tuhan Yesus dimuliakan oleh Daud. Dia memuji Tuhan dengan sungguh, dia betul-betul tanpa Tuhan Yesus dia tidak bisa. Sehingga hubungan Daud dengan Allahnya, dengan Kristusnya itu sangat dekat sekali. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu sehari melakukan hubungan dengan Tuhan Yesus? Melakukan koneksitas dengan Tuhan. Apakah hanya di saat Bapak Ibu mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi berdoa? Apakah doa-doa Bapak Ibu hanya sekedar meminta segala sesuatu, bukan memuliakan Tuhan? Saya senang sekali kalau jam 5 pagi, saya lihat pembacaan Alkitab pagi, itu ada Dr. Indra, ada Ibu Medi, kemudian ada Ibu Lia, ada beberapa jemaat GKP Sukabumi yang saya lihat di situ sudah gabung. Dan di situ pembacaan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu dijelaskan satu persatu. Sangat luar biasa. Sehingga bisa memahami sekali bagaimana kita sebagai umat Tuhan betul-betul tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sehingga kebutuhan kita akan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Karena tanpa Tuhan, apa sih diri kita? Kalau Tuhan sudah berikan virus corona dan tidak bisa bernafas, akhirnya selesai, harta kita hilang, posisi kita, kehidupan kita, cantiknya kita, gantengnya kita nggak ada artinya. Oleh sebab itu, kesempatan yang indah pada sore hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, sehingga melalui perenungan ini kita dibukakan hati kita untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Dan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GKP Sukabumi, hendaknya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita saling memperbaharui satu dengan yang lain. Sehingga kesatuan hidup di dalam Kristus betul-betul dapat kita implementasikan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Warta Jemaat ada 2 pertanyaan untuk kita sharingkan bersama. Dan saya mohon untuk partisipasi Bapak Ibu, boleh kesaksian, boleh menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, perbedaan apa yang masih sering dijumpai dalam kehidupan kita, baik di persekutuan gereja maupun di luar gereja? Yang kedua,
Bagaimana kita belajar menerima orang lain tanpa membedakan, tanpa membeda-bedakan? Ini pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu untuk sharing bersama. Boleh bersaksi tentang kehidupan sehari-hari sudah mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ada Pak Julbert, silahkan Pak Jul. Baik Ibu, selalu duluan nih Pak Julbert ini. Baik Ibu. Selamat sore semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah ini. Dan firman Tuhan yang kita sudah saksikan yang sungguh luar biasa sudah dibawakan oleh Ibu Ningsih. Saya kira firman Tuhan ini sangat tepat bagi kita manusia yang kadang-kadang kita ini tidak lepas daripada keangkuhan dan kesombongan. Dalam berbagai hal kita bisa seperti itu tanpa kita sadari bahwa dasar hidup kita sebagai orang Kristen sebetulnya kita hidup itu benar-benar hidup mengasihi. Apalagi mau memandang muka atau membeda-bedakan orang, sebenarnya kekristenan kita menjadi tidak benar kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru kita sebagai pelaku firman Tuhan, hendaknya kita menampilkan gaya hidup yang sangat sederhana, mengasihi sesama, disenangi orang lain, bahkan kita hadir di tengah-tengah komunitas selalu membawa kesejukan. Saya kira hal-hal inilah yang perlu kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehingga kekristenan kita sebagai pengikut Kristus itu terbaca sekali melalui perilaku atau penampilan kehidupan kita. Hal lain bagi saya adalah hidup di dalam persekutuan itu sesuatu yang tidak bisa terputuskan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak bersekutu dengan sesama, dengan Tuhan, maka kita akan hidup menjadi orang yang sepi, menjadi orang yang tidak menentu jadinya, tidak terarah gitu ya. Karena tidak ada kontrol. Karena hidup ini juga bagaimanapun hidup ini tidak bisa hidup ini hanya menjadi milik kita sendiri. Hidup ini, hidup kita dalam diri kita ada hal buat orang lain. Dan orang lain juga ada kehidupan kita di sana. Dan jika ini bersinergi, saling mengisi, maka kehidupan di dalam kasih itu kita bisa dapat rasakan bagaimana manfaatnya. Kadang-kadang kita hanya percaya Tuhan, kita hanya bisa baca firman Tuhan, rajin ke gereja, persekutuan, tapi manfaat dari itu kita tidak nikmati, jadi kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Nah, ini yang paling penting bahwa ketika kita sudah hidup di dalam persekutuan, hendaknya kita nikmati, hendaknya kita pahami sehingga kasih Tuhan itu benar-benar terasa dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Sebab kalau kita tidak merasakan kehidupan yang penuh dengan kasih Tuhan itu, bagaimana mungkin kita juga bisa mempersembahkan kasih itu terhadap orang lain. Karena memang harus kita dulu yang mengalami kasih itu, baru juga kita bisa bagi ke orang lain. Demikian juga orang lain akan melakukan yang sama, sehingga kita sama-sama memahami benar bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan. Kalau soal di dalam bagaimana kita dipelihara Tuhan dalam hidup ini, saya
sangat merasakan sebagaimana Ibu Ningsi katakan tadi bahwa hubungan dengan Tuhan itu betul-betul menjadi sebuah kebutuhan utama. Kalau saya mengistilahkan itu kebutuhan pokok. Jadi di dalam hal apapun, jika kita jadikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi suatu hal yang paling pokok, hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, maka kita akan terus berjalan dengan terarah dan kita dipimpin. Apapun permasalahan kehidupan kita, ternyata akan selalu ada jawabannya. Walaupun kadang-kadang kita sudah berada dalam titik terendah sekalipun, tetapi hati kita tetap damai. Saya akan masih ada hari esok untuk menjawab daripada pergumulan itu. Itu yang saya selalu saya rasakan dalam kehidupan saya. Apalagi di masa pandemi seperti saya pekerja swasta ya, dan saya tidak punya penghasilan apapun yang sifatnya secara kontinu bisa memenuhi ekonomi keluarga atau pendidikan anak-anak, sama sekali tidak. Tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan itu menyiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan, hanya kita meminta tolong jalannya untuk mendapatkan semua yang Tuhan siapkan itu diberikan Tuhan, dibukakan jalannya. Karena kalau ketika juga saya hanya meminta berkat kepada Tuhan tapi tanpa tidak bekerja, maka itu juga hal yang mustahil akan terjadi. Tetapi jika jalannya yang kita minta, karena memang berkatnya ini udah disiapin Tuhan, sudah ada. Cuman jalannya yang kita belum dapatkan, belum dibukakan. Nah, jalannya inilah yang Tuhan selalu memberikan saya, dibukakan seperti ini jalannya untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan ketika mendapatkan semua itu, ya kita juga harus betul-betul memanfaatkan dengan cara yang benar. Dengan cara pemanfaatan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Jangan kita sudah minta, jalannya diberikan, tapi kebutuhannya malah tidak terpenuhi dan dipergunakan dengan cara yang lain. Ini juga akan sesuatu yang keliru, bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan menjadi tidak komitmen. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, tentunya hubungan baik dengan sesama, siapapun dia. Saya dalam kehidupan saya selalu berdoa, memohon, jika Tuhan berkenan, janganlah saya mendapatkan bantuan, janganlah saya mendapatkan sembako, atau apapun yang harus saya diberi. Kalau bisa, Tuhan jadikan sayalah yang memberi. Karena Tuhan sudah menciptakan saya di dunia ini bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk memberi. Dan saya sangat rindu akan hal itu. Dan paling saya gembira jika saya bisa memberi. Tapi ketika saya menerima, saya juga bertanya-tanya. Dan saya bergumul sekali tentang penerimaan itu. Jadi itu barangkali yang menjadi prinsip-prinsip hidup saya, mungkin rada-rada konyol, tetapi saya rindu banget menjadi pemberi, bukan penerima. Dan itu saya komunikasikan dengan Tuhan sampai hari ini. Mungkin itu barangkali yang saya bisa sharing, lebih dan kurangnya biarlah semua Bapak Ibu mungkin yang bisa menambahkannya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gilbert. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan kalau itu menjadi semboyan, semua jemaat GKP Sukabumi sangat luar biasa. Untuk selanjutnya dipersilahkan ibu-ibu, ada Bu Esther, ada Bu Neni, ada Ibu Kastini, ada Ibu Rika. Dipersilahkan, Bu Neni. Baik, Bu, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebetulnya sih sudah jelas ya tadi oleh Ibu Ning sampaikan
Pak Gilbert sampaikan sudah jelas semuanya bahwa kita manusia di hadapan Tuhan adalah sama, tidak ada perbedaannya. Tapi mungkin kalau menjawab dari pertanyaan di warta ya, pertanyaan di warta ini, perbedaan apa yang masih sering dijumpai dalam kehidupan kita? Mungkin saya menjawabnya seperti anak-anak ya, menjawab sesuai dengan apa namanya pertanyaan di warta, pembedaan apa yang masih sering dijumpai. Ya mungkin sampai saat ini tetap di dalam dunia ini pasti tetap ada perbedaan ya. Kita perempuan dengan laki-laki itu tentu pasti ada perbedaannya, tapi memang di hadapan Tuhan adalah sama. Nah, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perbedaannya ya terkadang kita melihat seseorang yang seringkali oleh kasat mata kita lihat dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata malah berbeda dengan seseorang yang rasa-rasanya secara kasat mata kita lihat kurang dekat dengan Tuhan. Ternyata kasihnya itu kadang-kadang lebih nyata. Orang-orang yang kita lihat maaf-maaf, tidak rajin ke gereja misalnya, tidak ikut persekutuan, tapi kadang kita lihat mereka lebih bisa menyatakan kasih itu. Sementara yang dekat dengan yang itu, yang apa namanya sering ke gereja atau segala macam ikut, malah merasa dirinya sombong gitu ya. Ini loh aku gitu. Mungkin maaf mungkin itu ya Ibu yang saya perhatikan gitu. Perbedaan-perbedaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya perbedaan-perbedaan saat ini banyak sekali ya perbedaannya. Ini secara bukan di hadapan Tuhan ya, ini secara menjawab pertanyaan sesuai yang ada di warta jemaat ini. Nah, saat ini juga perbedaannya pasti ada gitu. Misalnya sebentar lagi mau onsite di gereja, tetap saja kan ada perbedaannya, mana yang boleh ke gereja dan mana yang tidak bisa ke gereja. Mungkin itu ya Ibu, ini menjawab soal dari bukan soal, pertanyaan dari warta. Mungkin seperti itu saja Ibu. Menjawabnya dengan pemahaman yang berbeda gitu. Kalau di hadapan Tuhan tetap kita adalah sama, tidak ada perbedaannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Neni, saya tertarik sekali dengan jawaban Bu Neni. Pernah saya sampaikan dalam khotbah bulan Mei minggu kedua kalau nggak salah. Ketika seseorang setiap hari datang ke gereja, ketika seseorang setiap saat mengikuti persekutuan, tetapi itu dilakukan hanya supaya dilihat bahwa dirinya menjalankan ritual keagamaan, tetapi bukan mengikatkan hubungan dirinya dengan Kristus. Hatinya pun belum memiliki karakter Kristus. Kalau setiap saat sudah mengikuti persekutuan, setiap saat sudah ke gereja, dia hatinya terketuk untuk tadi Pak Gilbert memberi, tidak acuh, tidak sombong, tidak angkuh. Itu Kristus sudah ada di dalam hatinya. Tetapi tidak sedikit orang yang ikut persekutuan, orang yang ke gereja rajin, orang yang ikut pelayanan rajin, tetapi hatinya masih hati duniawi, belum hati Kristus di dalamnya. Semoga melalui apa yang Bu Neni sampaikan tadi, kita semua diubahkan, memiliki hati seperti Kristus yang mau memberikan segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan keadaan kita. Dilanjut Bapak Ibu yang lain, silahkan Bapak Ibu, ada Pak Leli, ada Pak Ali, ada Pak Melki, silahkan. Pak Ali, monggo. Ya, Lu. Selamat malam.
Selamat malam, Pak. Selamat malam untuk semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini baik sudah diperkaya dengan Pak Jul, Bu Neni, artinya sudah cukup memberikan suntikan semangat. Oh, bahwa kita sebagai orang Kristen harus demikian. Jadi ketika bagaimana kita belajar menerima orang lain tanpa membeda-bedakan. Nah itu kan sebenarnya semua orang juga bisa menjawab, hanya kan menurut kacamata masing-masing. Makanya sejauh mana kita mampu memandang tiap pribadi. Jadi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada kita sebagai orang Kristen, kembali lagi kita bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita mampu memandang bahwa ajaran Kristus sendiri kan memang menganjurkan kita untuk meneladani hukum kasih, itu sudah jelas. Kemudian makanya di dunia ini sampai diciptakannya perlindungan HAM, hak asasi manusia, karena HAM dan HMM itu harkat martabat manusia. Nah, gitulah. Kalau harkat martabat manusia itu bisa dipahami oleh setiap orang, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan Allah ini, mempunyai harkat martabat derajat di mana itu mempunyai daya cipta, mempunyai daya rasa, daya karyanya. Oh, cipta rasa karsa itu sebagai modal dasar manusia untuk hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Maka manusia itu di hadapan Tuhan pada dasarnya sama. Karena manusia memang diciptakan di antara semua makhluk hidup itu sebagai makhluk yang tertinggi, mempunyai harkat martabat yang harus dilindungi, yang harus dihormati. Nah, ketika satu sama lain saling menghargai, menghormati, maka itu sebenarnya kita sudah melakukan amanat yang Tuhan Yesus ajarkan. Hanya terkadang dalam konteks kehidupan ternyata tidak semudah itu. Ada saja, makanya dikatakan, oh masih ada lembaga-lembaga agama juga yang menggunakan standar ganda. Ya, kalau di dalam gereja mungkin bukan ada, malah sering. Nah sekarang kita lontarkan kepada diri kita pertanyaan itu, umpamanya, mampukah kita menghargai, menghormati warga jemaat kita sendiri yang tidak ideal, tidak pernah bersekutu, tidak pernah bersaksi, tidak pernah melayani. Nah, bahkan hak dan kewajibannya pun tidak dipenuhi. Umpamanya, merasa menjadi warga GKP, tetapi segala macam iuran tidak pernah membayar. Mau uang kematian, kayak mau dana sosial, kayak mau ada hal-hal yang lain. Tetapi hanya sebagai warga yang seperti kapal selam, kalau pas hari Natal aja datang, lalu Paskah datang karena ada telur yang perlu dicari dan lain. Oleh karena keberadaan secara finansial. Nah, mampukah kita sebagai warga tetap memperlakukan tanpa memandang itu? Karena ajaran Kristus hendaklah kita dapat menghargai, menghormati, mengasihi tanpa syarat apapun. Karena itu sebagai modal dasar kita. Karena itu tak bisa dicabut di dalam pribadi manusia, bahwa manusia itu mempunyai hak, mempunyai harkat martabat untuk dihargai, untuk dihormati. Nah, di tengah masyarakat pun demikian. Nah, itu kalau di gereja bisa benar-benar mengimplementasikan, kita itu dasar pelayanannya harus kasih, tidak boleh membedakan manusia karena melihat muka tadi. Nah, kalau Bu Neni tadi mengatakan, orang yang jarang ke gereja tapi justru malah ini. Itu dari aspek religiusnya. Nah, bagaimana? Artinya manusia itu sering dibedakan karena aspek religiusnya. Mungkin aspek itu berkaitan dengan karakter ya ini.
berarti dibedakan karena aspek sosialnya. Oh, walaupun kaya nggak mau kok berbagi umpamanya. Oh, dia masuk digolongkan orang berbeda. Oh, atau rasa patriotismenya kalau di masyarakat. Oh, rasa cinta tanah airnya. Oh, dia adalah dibedakan karena apa? Bukan menjadi juru damai, tetapi sebaliknya. Itu kan karakter-karakter yang melekat pada diri manusia. Di mana, oh, ada orang yang religiusnya baik, oh, orang yang suka memberi tadi, oh, peduli terhadap lingkungan. Ada warga masyarakat yang tidak peduli sama lingkungannya, ada yang tidak peduli sama hal-hal yang bersifat sosial. Nah, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah karakter-karakter seperti kalau di luar gereja, apakah kita sudah mempunyai semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, jiwa patriotisme, tercermin dari cara hidup kita di tengah masyarakat, kepedulian lingkungan. Nah, itu menunjukkan dan membedakan kita dengan yang lain. Nah, adapun kalau di gereja ya itu tadi, kadang-kadang kita tidak bisa menutup mata, ada saja, karena apalagi GKP Sukabumi ada banyak warga, ada banyak umat yang dari berbagai suku. Bisakah kita menerima saudara kita itu tidak membedakan sukunya, tidak membedakan finansialnya? Bisakah kita menerima teman kita yang wataknya, oh seolah-olah gimana ya, sok menggurui, umpamanya begitu. Nah, sedangkan bagaimana kita bisa menghormati kalau dia tidak menghormati kita? Artinya, hendaklah harkat martabat yang telah Tuhan berikan agar kita itu mulia di hadapannya, ya kita jaga baik-baik. Artinya kalau kita mau dihormati, ya hendaklah kita menghormati orang lain. Nah, kalau kita mau beribadah, kita mau ke pesta, ya berlakulah sesuai dengan adat budaya yang selayaknya gitu. Jangan sampai ke undangan tetapi memakai baju sompang-camping untuk mengetes yang punya rumah diperlakukan dengan hormat. Enggak, ya jangan begitu. Oh, mau ke gereja seolah-olah seperti orang gila, mau gini karena Tuhan ya Tuhan Maha Tahu, menilai hatinya bagus, tetapi tetap saja akan dilirik oleh banyak mata yang memandang dia orang aneh. Makanya kita juga harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mampu memandang sejauh itu bahwa orang lain itu juga perlu dihormati, dihargai. Oh, ternyata ketika itu kita lakukan, kasih itu akan dengan sendirinya ada hubungan emosional yang bagus. Karena apa? Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus adalah ya guru, ya imam agung, ya Tuhan yang mengajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan secara damai, biar kita kelihatan adalah anak-anak Tuhan, murid Kristus yang saling mencintai dan mewujud nyatakan kasih itu, ya panjang sabar murah hati dan sebagainya. Tetapi itu kadang-kadang mudah untuk diucapkan, tetapi susah. Masih banyak yang susah. Susah apa? Susah melaksanakannya, mengatakan dari aspek religius kelihatan bagus, tapi mengimplementasikan kasihnya ternyata tidak sesuai amanat agung. Masih membeda-bedakan juga. Nah, marilah kita merefleksi diri sebagai umat yang ada di GKP. Sudahkah kita sebagai warga juga telah memenuhi hak dan kewajiban kita? Jangan cuma ingin dilayani, tapi juga mau melayani, maksudnya juga mau berbagi, sebagaimana yang diamanatkan tadi. Yang belum pernah melayani minimal tergerak hati untuk berkontribusi untuk peningkatan mutu pelayanan di GKP. Karena di GKP itu banyak warga, banyak yang pintar, banyak yang ini itu, tetapi terkadang menutup diri. Nah, saatnya sekarang. Nah, dan untuk mengimplementasikan tadi, kasih tadi. Nah, pertanyaan yang pertama saya rasa kedua sudah terjawab. Jadi ada begini, ada
1 Korintus 3 itu ya. Kalau kita masih apa ya? Kalau kita masih pilih-pilih 1 Korintus 3 ayat 3. Ini berbunyi 1 Korintus 3 ayat 3 ini, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, artinya orang Kristen pun mungkin bisa digolongkan macam-macam ya. Ada Kristen yang orang memang mengaku Kristus, tapi Kristennya masih duniawi. Sebagaimana yang ini tadi, 1 Korintus 3 ayat 3. Tetapi ada yang orang Kristen masih alamiah gitu ya. Ada kan Kristen yang benar-benar orang yang Kristen tapi yang rohani. Artinya kedewasaan kerohaniannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, tetapi ada yang masih Kristen kanak-kanak gitu ya. Artinya kalau di firman Tuhan kan pernah itu dikatakan masih minum susu ya, belum bisa makan yang keras-keras. Oh, artinya bisa mengatakan tapi tidak bisa mengamalkan kasih itu yang harus bagaimana. Jadi bisa di dalam gereja juga digolongkan akhirnya, oh ini Kristen yang duniawi, ini Kristen yang rohani, oh, ini yang Kristen masih kanak-kanak. Oh, mungkin juga bisa orang membedakan yang lain begitu, tetapi yang jelas dalam konteks kehidupan kita harus mendengar, meneladani ajaran Kristus, bahwa ajaran yang sungguh luar biasa di bumi ini adalah Kristus, bahwa manusia diciptakan mempunyai harkat martabat, di mana di hadapannya semua manusia sama, nggak bisa dicabut oleh siapapun. Maka di dalam hidup bersosial, hidup sebagai makhluk sosial dan makhluk masyarakat ini, apa itu maksud saya hidup bermasyarakat sebagai makhluk pribadi maupun sosial itu, hendaknya ya kita saling menghargai, menghormati, ya mematuhi segala apa yang ada aturannya, baik aturan di gereja maupun aturan di masyarakat atau organisasi, biar kita dibilang orang yang tahu adat, tidak seenak sendiri, sehingga kita tidak dibedakan menurut kacamata orang yang tidak mengenal ajaran Kristus, bahwa kita harus mengasihi tanpa syarat dengan latar belakang apapun. Pokoknya itu sebuah kunci, hidup harus saling mengasihi tanpa embel-embel latar belakang apapun, hendaknya begitu. Tetapi kenyataannya di dunia ini ada, di Bali saja ada manusia, ada kasta-kasta, ada Waisa, ada Sudra, ada Brahmana. Oh, kalau kelompok para orang keturunan raja atau orang yang guru, oh itu kalau kelompok Brahmana. Nah, kalau di Kristen kan nggak ada kelompok-kelompok begitu. Ya paling ya kelompok Kristen duniawi, Kristen rohani, atau Kristen masih kanak-kanak, atau orang yang tahu diri, orang yang tahu adat, atau orang yang mau menang sendiri, atau orang yang maunya hanya dilayani kalau mati dilayani gereja, tapi kewajibannya nggak mau melakukan. Ya banyak. Nah, mampukah kita menyadari itu biar kita tidak dibedakan di dalam perlakuan baik oleh kelompok sendiri maupun orang yang di luar gereja. Itu aja menurut saya, biar dilengkapi oleh Bapak Ibu yang lain. Makasih. Semoga yang mendengar terketuk hatinya, jadi jemaat tidak hanya ingin dilayani, tetapi tahu kewajiban dan tidak mencari gereja hanya di saat sakit dan mau meninggal, tetapi ketika sehat bisa memberikan dirinya untuk Tuhan. Silakan Pak Yohanes Hendro sebagai liturgos, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak. Baik. Kalau untuk perbedaan di masyarakat itu yang membedakan adalah status sosialnya aja. Status sosial ya yang untuk membedakan. Memang kalau manusia di hadapan Tuhan itu sama. Tapi kalau kita terhadap sesama kita, itu yang membedakan adalah status kita aja. Satu contoh, kita di dalam pekerjaan, kita tentu membedakan antara pimpinan dan bawahan. Itu tentu
kantor-kantor. Kalau di masyarakat yang membedakan adalah itu statusnya aja. Kita tetap, karena manusia kita di Indonesia, di Timur itu kita oleh orang tua itu diajarkan untuk menghargai yang lebih tua, kadang-kadang lebih punya jabatan gitu. Jadi yang bedakan itu. Memang kalau di hadapan Tuhan kita sama. Itu Bu yang kita sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu masih ada sebelum nanti Pak Pendeta Hari untuk melengkapi renungan sore hari ini? Dipersilakan kalau masih ada. Kalau tidak, dipersilakan Pak Pendeta Hari untuk melengkapi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Ningsih. Saya sih nggak banyak hal yang hendak saya sampaikan pada saat ini karena sudah cukup dijelaskan baik oleh Pak Firman maupun juga Bapak Ibu yang sudah ikut dalam sharing. Tapi sesuai dengan tema kita pada saat ini ada sebuah pertanyaan sebenarnya, menerima sesama semua atau pilih-pilih gitu ya. Artinya kita tentu mendapatkan kesimpulan pada saat ini menerima sesama itu berarti semua gitu ya. Karena apa? Karena ketika saat ini juga menghadapi atau saat ini sedang menuju GKP ke 100 tahun, tema besar kita juga adalah gereja bagi sesama. Artinya memang kita sebagai gereja itu bukan gereja itu ditujukan kepada siapa sih gereja? Oh, gereja itu apakah memang gereja itu adalah para penatua, majelis, komisi itu sebut gereja. Kalau gereja nggak melayani artinya berarti yang menunjuk apa? Gitu juga, pelayannya adalah penatua, komisi, dan yang lainnya. Gereja bukan itu. Gereja adalah kebersamaan kita semuanya, persekutuan. Setiap bagian dari jemaat itu adalah bagian dari gereja itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara soal gereja bagi sesama, dengan tema kita menerima sesama pada saat inilah, ya kita semua adalah sesama. Kita ngaku bahwa ya setiap bagian dari jemaat kita ini adalah sesama kita. Artinya kalau sesama kita semua bagian dari gereja kita, yang kaya, yang miskin, atau dengan segala macam latar belakang suku, budaya, dan yang lainnya, ya semua itulah sesama kita yang harus kita terima. Gitu ya. Apapun kelebihan dan kekurangannya, sama seperti ketika kita mau membangun sebuah rumah tangga, ketika dalam pemberkatan, artinya gitu ya, menerima, ya baik dalam kelebihan maupun juga dalam kekurangannya. Gitu. Tapi kan lebih banyak orang ketika kita mau menerima ketika ada kelebihan gitu ya. Apakah ketika kita melihat ada sebuah kekurangan kita juga dapat menerima di dalam kasih, tetap saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan ataupun juga saling melayani satu dengan yang lainnya. Ya seharusnya memang seperti itu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ya bagaimana kita menerima sesama kita dalam kasih seperti Yesus Kristus juga teladankan bagi kita semuanya. Karena kasih itu jadi diberikan juga bagi musuh kita gitu ya. Apalagi kepada sesama kita di tengah jemaat, sesama kita di tengah keluarga, sesama kita di tengah-tengah masyarakat. Artinya semuanya mendapatkan kasih dan merasakan kasih Tuhan itu di dalam keberadaan kita bersama. Saya pikir sih seperti itu dulu, Bu Ningsih. Terima kasih. Di perenungan pada sore hari ini, kita Jemaat GKP Sukabumi mau menerima sesama kita, mau hidup selevel dengan semua orang, tidak membeda-bedakan, bahkan tidak mengangkat diri kita di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan pada liturgus. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR code
menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Dalam menyampaikan persembahan, kita puji kidung, yaitu pelengkap kidung jemaat 248 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita sampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah, Engkau telah memberikan kami dalam kehidupan kami, dan Tuhan telah memberi cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari. Pada saat ini kami bawa persembahan untuk pekerjaan dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan atau akan didoakan? Kalau tidak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan dan sharing bersama. Kiranya melalui firman yang kami terima dapat mengubahkan diri kami untuk dapat hidup sejajar dengan sesama kami, dengan dasar kasih tanpa memandang muka terhadap sesama kami, serta meneladani kasih Kristus. Kami berdoa untuk setiap yang mengikuti kebaktian rumah tangga, baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube. Kiranya Bapak berkenan memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah, sakit, dan dalam pemulihan kesehatan. Terkhusus kami berdoa untuk Opa Sambuaga, untuk Pak Musa Lewir, untuk Pak David Tampu Bolon, untuk Ibu Asikin, untuk Ibu Maya dan anak-anak, dan juga setiap saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon Tuhan jamah melalui kuasa kasih-Mu ya Bapa, sehingga kesembuhan yang dari Allah dapat mereka terima. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di Palestina, yang saat ini dalam suasana ketakutan yang melingkupi mereka. Mohon Bapa melindungi saudara-saudara kami yang dari sana. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini, baik yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, para penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, panitia, tim, pokja, karyawan, dan seluruh jemaat. Mohon Bapa menolong dan memampukan mereka dalam mereka memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya.
sehingga apa yang dikerjakan semata-mata hanya untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terlebih kami menyerahkan petugas live streaming secara keseluruhan. Tolong mereka ya Bapa, mampukan mereka melakukan setiap tugas pelayanan dengan baik, sehingga setiap peribadahan yang dilakukan secara online boleh berjalan dengan lancar. Terlebih kami menyerahkan di dalam pencarian dana untuk membeli peralatan untuk kelengkapan ibadah online ini, Tuhan mengetuk setiap hati jemaat. Kiranya mereka memberikan apa yang mereka punya untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang dalam proses belajar di tengah pandemi ini, di mana sebagian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Mohon Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, maupun merindukan keturunan serta segala harapannya. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang dilakukan oleh pemerintah tertinggi pusat sampai ke daerah. Terlebih kota Sukabumi di mana kami tinggal dan kami cintai ini Bapak. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini, untuk kembali dalam aktivitas kami masing-masing, terlebih istirahat pada malam hari ini, Tuhan berkenan memberkati kami. Kiranya seluruh rangkaian doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar doa Bapa kami kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri kebaktian rumah tangga dengan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menjalani kehidupan kita dengan terus melakukan setiap firman Tuhan. Kini terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Berkat yang dari Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masuki saat seteduh sejenak. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian telah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kebaktian rumah tangga. Selamat sore, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, terima Selamat kasih. sore. Dibuka semua gambarnya untuk foto bersama. Buka wajahnya supaya kelihatan. Selamat sore. Selamat Mohon sore. dibuka untuk difoto. Ibu Rika, Pak Leli belum dibuka. Pak Wahyanto. Dibuka. Bapak adek. Ya. Ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih Bapak Ibu, selamat sore, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, sehat selalu, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.